Idh qala ing dalem nalikane ngucap sapa Nuh li qaumihi maring kaum Nabi Nuh ya qaumihi kaum ingsun. Ing kana lamun ta ana iku kabura alaikum. Ing kana lamun ta ana iku kabura. Abot banget alaikum ing atase sira kabeh apa maqami kedudukan ingsun. Wa tadzkirilan oleh ngelingaken ingsun bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Allah. Fa'alallahi mongko tetep ing atase Allah tawakkaltu pasrah sapa ingsun. Nah ngono fa ajmi'u mongko padha ngumpulna sapa sira kabeh amrakum ing perkarane sira kabeh. Wa syuraka akum lan pira-pira sekuton sira kabeh sumala yakun. Nuli aja ana apa amrukum perkara sira kabeh. Alaikum ing atase sira kabeh iku humatan kang den tutup-tutupi. Sumakdu nuli mongko nekakno sapa sira kabeh ilaya maring ingsun wala tungzirun lan aja padha ngenti sapa sira kabeh. Fa yon tawala itu mongko telah mun padha mingu sapa sira kabeh fa masa'altu. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin ing upah. In ajriya ora ana upah ingsun utawa in ajriya ora ana utawi upah ingsun iku illa anallah kejaba tetep ing atase Allah. Wa umirtu lan den perintah sapa ingsun an akuna yen ta ana sapa ingsun ana iku minal muslimina setengah sangking pira-pira wong muslimin. Nabi Nuh itu salah satu rasul, salah satu nabi yang termasuk bagian dari ulul azmi. Jadi rasul yang memang pangkatnya itu tinggi. Sebelum ayat ini kemarin kita membahas tentang tasliyah, tentang bagaimana Allah memberikan ayat untuk ngarem-ngarem Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi tidak terlalu bersedih. Kemudian dilanjutkan watlu alaihim naba Nuh. Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka orang-orang kafir tentang ceritanya Nabi Nuh. Ceritanya Nabi Nuh, saya sudah bercerita tentang Nabi Nuh insya Allah 2 kali dan ini yang ketiga. Tapi sampean mbok iling mbok ora aku yo ora ngerti. Ada yang masih ingat awal sampai akhir ceritanya Nabi Nuh? Yo, kalau nggak ingat yo tak baleni maneh. In qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami. Ketika Nabi Nuh mengucapkan kepada kaumnya, wahai kaumku, in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Kalau memang keberadaanku bersama kalian itu terasa berat bagi kalian, dan aku mengingatkan akan ayat-ayat kebesaran Allah. Kalau kalian kehadiranku di sisi kalian itu berat, aku menyampaikan kebenaran tentang ayatnya Allah itu berat. Fa'alallahi tawakkaltu, maka sungguh aku telah berserah diri kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Kalau kalian memang tidak betah hidup bersamaku, fa'ajmi'u amrakum, maka bulatkan tekad kalian, urusan kalian, wa syuraka'akum, dan sekutu-sekutu kalian. Maksudnya kalau kalian dan sekutu kalian ingin membunuhku, maka jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan. Kalau aku tidak diharapkan di sini, kalian dan sekutu kalian ingin membunuhku, bulatkan tekad kalian, enggak apa-apa. Summalayakun amrukum alaikum hummah. Jangan itu menjadikan urusan kalian tidak senang terhadapku itu menjadi sesuatu yang membuat kalian bersedih. Enggak apa-apa. Kalau kalian ingin membunuhku, kumpulkan semua orang, Tuhan-Tuhan kalian, semua kumpulkan, satukan tekad untuk membunuhku. Jangan itu menjadikan kalian bersedih, kata Nabi Nuh. Summa quddu ilayya wa la tungzirun. Kemudian tunjukkan kepadaku dan jangan terlalu menunggu lama. Jadi betapa Nabi Nuh itu orang yang sangat punya komitmen membela logika kebenaran. Walaupun dia, maka nih ceritanya sekedar nanti konfirmasi juga sama Mas Taufik ya. Tadi pagi kalau nggak salah Mas Taufik itu tanya, Ustadz, Nabi Nuh itu punya anak 2 laki-laki yang selamat dia dan 2 putranya. Nah kemudian setelah kapal bersandar berarti nggak ada perempuan lah. Kemudian anaknya dari mana? Wah, lah ngoco sejarah ki sing jangkep. Jadi tak ulang. Mosok sing selamat mu telu fik iku nek maca ning ndi aku. Jadi Nabi Nuh itu nama aslinya Abdul Ghaffar. Siapa? Abdul Ghaffar. Nabi Nuh itu julukan. Jadi nama aslinya itu Abdul Ghaffar, tapi Nabi Nuh bin Lamik bin Mutawasyrikh bin Idris alaihissalam.
Jadi dia sama Nabi Idris itu pernah buyut. Jadi Nabi Idris punya anak Mutawassilih, punya anak Lamik, punya anak lagi siapa? Abdul Ghaffar atau Nabi Nuh. Kenapa Abdul Ghaffar kok sampai disebut Nuh? Yaitu ketika Nabi Nuh itu bertemu dengan anjing. Anjing ini matanya jelek sekali. Jadi biasanya anjing itu matanya indah. Ini ada anjing annahu ra'a kalban lahu arba'atu a'yunin. Nabi Nuh, Abdul Ghaffar ini bertemu dengan anjing yang punya 4 mata. Loh, ono anjing punya 4 mata. Faqala Nuh, inna hadzal kalbu syani'un. Abdul Ghaffar ini mengatakan, asu kok elek men. Wih, elek asu iki. Oh, asu kok matane 4. Tiba-tiba anjing ini mengatakan, ya Abdul Ghaffar, ata'yabun naksha amin nuqash. Hai Abdul Ghaffar, kamu itu menghinaku atau menghina yang menciptakanku? Kalau kamu menghina aku baik-baik saja. Tapi kalau kamu menghina yang menciptakan aku, maka sungguh aku tidak pernah memilih untuk menjadi anjing. Dan yang menghendaki aku seperti ini adalah zat yang menciptakan aku. Dan yang zat yang menciptakan aku tidak ada aib baginya dan apa yang dia ciptakan. Sapa sing nyiptakno asu kuwi jenenge Allah. Kalau aku menjadi anjing aku baik-baik saja wahai Abdul Ghaffar. Tapi kalau kamu menghina zat yang menciptakan aku, maka zat itu adalah tidak ada cacat baginya, li'annahu yaf'alu ma yasha. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Allah menciptakan Allah menghendaki Allah yang apa yang Allah kehendaki. Berarti kalau kamu menghina fisikku, berarti engkau menghina yang menciptakanku. Nabi Nuh langsung sadar seketika, Abdul Ghaffar langsung sadar seketika. Fakullama dzakara dzalika yanuhu wa yabki ala khati'atihi wa dzambihi. Maka ketika Abdul Ghaffar mengingat kejadian itu diseneni karo asu, maka dia terus menangis. Lah wong akeh nangise, wong akeh sambate iku jenenge napa? Nuh. Makanya Abdul Ghaffar kemudian dipanggil dengan apa siapa? Nuh. Sudah jelas ya? Jadi Nabi Nuh itu asalnya namanya siapa? Abdul Ghaffar. Kemudian dinamakan Nabi Nuh karena dia pernah menghina anjing. Ini masih asu aja mbok lokke. Nabi Nuh diarani Nabi apa? Nuh itu gara-gara dia ngelokin apa? Asu. Lah Nabi Nuh itu diangkat oleh Allah menjadi rasul saat usia berapa? Ini diceritakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih menceritakan lamma ata'ala nuhin minal umri arba'u mi'atin wa thamanuna sanatin atahu Jibril alaihi salam. Ketika Nabi Nuh berusia 480 tahun, itu malaikat Jibril datang kepadanya. Berarti didatangi malaikat Jibril pertama kali usia berapa? 480 tahun. Sama umurnya piro? Baik. Jadi Nabi usia 480 tahun. Faqala lahu Nuhun man anta ayyuhar rajul al-bahi. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, siapa kamu wahai laki-laki yang sangat tampan? Ana rasulu rabbil alamin, jituka bir risalah. Malaikat Jibril menjawab, aku adalah utusan Tuhan semesta alam dan aku datang kepadamu membawa rasul min intihi, menjawa kerisalahan dari sisinya. Wa qad ba'atsakallahu ila qaumik, dan Allah sungguh mengangkatmu menjadi rasul untuk kaummu. Ini yang disebut dalam ayat ya, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sungguh Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk menakut-nakuti kaumnya sebelum datang kepada mereka siksa yang pedih. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Kemudian sebagai bentuk pengangkatanmu wahai Nabi Nuh, aku akan memakaikan kepadamu, kata malaikat Jibril, libasal mujahidin. Jadi dikasih pakaiannya orang yang berjihad. Wa ammamahu bi imamatin nasri, kemudian dikasih surban. Wa kallahu tahu bisaifil azmi, kemudian diberikan tekad yang kuat. Jadi sangune Nabi Nuh
diangkat menjadi rasul ini ada 3. Dikei pakaian, mulane saiki kalau lulus dikasih apa? Wisuda terus apa? Diberi apa? Pakaian. Tapi sayang pakaiannya sekarang kan nyewa ya. Jadi itu wah kuno budaya seperti itu. Jadi Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi rasul, dibawakan oleh malaikat Jibril pakaian, kemudian dikasih apa? Surban, kemudian diberi Saiful Azmi. Saiful Azmi itu tekad yang kuat. Diberi sebuah kekuatan tekad yang kuat. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Imdi ila aduwillah." Hari ini kamu sekarang pergilah. Setelah engkau diangkat menjadi rasul oleh Allah, kata malaikat Jibril, maka pergilah kepada musuhmu, orang-orang yang menyembah selain Allah. Siapa itu? Darmasil bin Faumil bin Janih bin Qabil bin Adam. Jadi yo min sanan min duan cian. Jadi yang menjadi raja saat itu namanya Darmasil. Iling-iling, nek jenengno anak aja sampai jeneng keliru ya. Siapa namanya Darmasil? Orang ngerti itu nama raja, ya raja yang zalim. Darmasil bin Faumil bin Janih bin Qabil bin Adam. Kemudian Darmasil ini wakana Darmasil jabbaron anidan. Darmasil ini raja yang sewenang-wenang, angas. Wa huwa awwalu man iktasarul khamra. Dia ini adalah orang yang pertama kali memeras anggur dan meminumnya. Jadi yang memeras anggur, yang ngerti arak, memeras anggur dijadikan arak kemudian diminum, itu pertama siapa? Raja Darmasil. Jadi nek sampean seneng mabuk berarti ya iku nurun-nurun iku kan. Piye? Ya ono sanate, tapi sanate Darmasil. Sanate Darmasil. Ini orang pertama kali. Wa awwaluman la'atha bil qimar. Orang yang pertama kali main dadu. Jadi wis seneng mabuk. Jadi pencipta togel, pencipta dadu itu siapa namanya? Darmasil. Wa awwalu man ittakhadha athiyaba al-mansujah bidzahab. Dia itu juga orang yang awal sekali menciptakan baju yang dihiasi dengan emas. Jadi ono baju kemudian dikasih apa peniti emas, kemudian hiasan emas, itu namanya Darmasil. Wa kana huwa wa qaumu ya'budunal asnam al-khamsah. Darmasil ini mengajak kaumnya untuk menyembah berhala, yang berhala ini jumlahnya 5. Namanya Wudun, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5. Siapa? Wud, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Wis ojo diling-iling. Keliru. Nasrnya pakai sin, nun sin ro. Kadang-kadang bahasa Arab anaknya namanya siapa? Yaghus. Oh, ora roh iku namanya siapa? Berhala. Berhala Yaghus, berhala Ya'uq. Makanya hati-hati. Wahya allati dzakarallahu fil Qur'anil azim. 5 berhala itu disebutkan Allah di dalam Al-Qur'anil azim. Lah, 5 berhala ini 5 berhala yang besar-besar. Di sekeliling 5 berhala ini ada sekitar 700.000 berhala. Wah, 700.000 berhala. Wa kana lahum buyutun mabniyatun birrukhamil mulawwan. Berhala 5 dan 700 berhala ini diberi istana oleh Darmasil dengan istana yang sangat luas sekali, panjangnya 1000 dhira', lebarnya 1000 dhira', diberi mahkota kursi dari emas, diberi mutiara al-fakhirah, dan diberi pelayan-pelayan yang melayaninya di malam dan siang hari. Jadi kalau sekarang bayangan kita seperti apa? Seperti kelenteng itu ya. Jadi ada patung-patung di situ, ada yang mengerjakan, ada yang melayani siang malam di situ. Wa kana laha 'idun ma'lumun fis sanati yajtami'una fihi. Lah, jadi pesta itu dari dulu. Darmasil itu dan kaumnya itu punya satu hari raya, yang hari raya itu satu negara berkumpul menjadi satu untuk melakukan peribadatan kepada 5 berhala dan 700.000 berhala yang lain. Jadi pesta untuk memberi persembahan kepada berhala. Nah, Nabi Nuh nembe ijen iki. Fa kharaja ilaihim nuhun fi dzalikal yaum. Wa kanu yuqiduna an-nar haula tilkal asnam wa yuqarribuna ilaihal qurban.
Kemudian Nabi Nuh keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya, orang-orang